Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya pagi ini, Pak? Baik, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan terus tafaqquh fiddin, thalabul ilmi, memperdalam ilmu agama dan memahamkan diri kita terkait dengan pentingnya ilmu agama untuk kehidupan kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk umat Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema hari ini kita akan coba membahas terkait dengan peran pemuda pada akhir zaman. Ya, kira-kira temanya sesuai enggak nih, Pak? Masih pemuda, Pak? Ya. Jadi definisi pemuda itu biasanya dibatasi ya, dibatasi masalah umur. Ya. Umur 17, sudah bikin KTP, sudah berhak nyoblos, sudah berhak nikah, sampai 40 tahun biasanya definisi pemuda ya. Tapi ternyata kalau dalam beberapa riwayat itu ternyata pemuda itu tidak didefinisikan dengan umur, tapi dengan semangatnya. Ya. Karena dalam beberapa kesempatan itu Nabi itu menyebut Abu Bakar sebagai syabab, ya, sebagai pemuda. Padahal kita tahu bahwa Abu Bakar itu selisih umurnya sekitar 2,5 tahunan lah dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika Nabi 40 tahun diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar itu kurang lebih 37-38 tahun lah, gitu ya. Tapi setelah diangkat jadi Rasul, tetap saja dianggap sebagai semuda. Maknanya peran pemuda di sini maknanya kepada hakiki, ya. Jadi hakikinya, bukan batasan umurnya yang kita bahas di sini. Sehingga bapak-bapak di sini, meskipun jenggotnya udah mulai putih, masih pemuda ya Pak ya, insyaallah ya. Baik, ya sebelum masuk kepada pembahasan, ya ini ada clue ya, ada clue. Yang pertama adalah kata pemuda dan kemudian ada akhir zaman. Sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan pemuda pada akhir zaman, kita perlu bertanya, kenapa perlu pemuda? Ya. Kenapa? Ya, yang disoroti di sini adalah pemuda. Kalau dalam pepatah Arab mengatakan subbanul yaum rizalul ghad. Ya, subbanul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Ya. Jadi kalau kita punya fokus perhatian, ya anak-anak muda nih 1, 2, 3, 4 nih ya. Jadi bukan muda ya. Ya, pemuda ya. 4 orang, 5 orang sama ketua IMM Komisariat Universitas Malaysia, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oh 6. Ya. Jadi pemuda itu adalah
pemimpin masa depan. Ya, kenapa kita bahas terkait dengan pemuda? Ya, karena bapak-bapak saya yakin punya anak-anak semuanya ya. Ya, minimal ini materi buat bapak-bapak dan materi buat nanti anak-anaknya. Minimal ini materi buat bapak-bapak dan saudara-saudara di keluarganya yang masih tergolong secara usia yang muda. Ya. Jadi pepatah Arab mengatakan subhanul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Jadi barang siapa yang mempunyai pemikiran yang fokus terhadap para pemuda, maka pada hakikatnya kita sedang menyiapkan generasi pemimpin masa depan. Ya, maka beruntung sebuah masjid, sebuah komunitas, sebuah masyarakat kalau kemudian di tengah-tengah masyarakat tersebut, di tengah masjid, di tengah komunitas itu banyak pemudanya, beruntung. Ya. Beruntung kenapa? Karena pemuda ini adalah harapan kita menjadi pemimpin di masa depan. Ya. Tapi kalau masjid, ya, terus kemudian komunitas, masyarakat nggak ada pemudanya, yang gerak orang-orang tua, musibah. Ya. Masjid datang ke musola yang imam aki-aki, udah gitu batuk-batuk terus, ya, wah musibah itu pemudanya nggak dikasih kesempatan naik, ya musibah. Ya ke depan beliaunya sudah meninggal, nggak ada generasi seterusnya. Ya. Masyarakat begitu, di kegiatan-kegiatan masyarakat, ya, semuanya di-tag, ya, diambil semuanya peranannya sama orang-orang tua, musibah. Ketika tidak memberikan perhatian kepada anak-anak muda. Karena nanti ya kita akan coba bahas ya bagaimana Rasulullah SAW itu mengkader para pemuda, ya, sehingga ketika Rasulullah SAW wafat meninggal ya siaplah generasi berikutnya. Nah ini yang kadang-kadang tidak menjadi perhatian kita semuanya. Ya. Kita itu terkadang egoisnya kita ini kita yang harus tampil. Ya. Egoisnya kita ini kita yang harus maju. Egoisnya kita ini kita yang harus punya nama. Padahal nama itu nggak penting. Apa buktinya? Nanti juga di Batu Nisan juga ada namanya, nggak penting kan? Almarhum bapak ini, ya ibu ini, ya. Maka di sini hari ini kita akan membahas terkait dengan peran pemuda pada akhir zaman. Ya, yang pertama alasannya karena pemuda adalah syubbanul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Alasannya itu. Yang kedua, pemuda masih mempunyai idealisme yang tinggi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hari ini yang masih mempunyai idealisme yang tinggi untuk memperjuangkan Islam, untuk iqamatuddin, untuk iqamatus syariah, maka masih memiliki sifat pemuda. Karena seiring bergesernya waktu biasanya idealisme itu berkurang. Oh, masih pemuda, wah semangat demo. Ya, ini kebijakan pemerintah zolim. Ini kan kebijakan pemerintah zolim terhadap rakyat, demo. Masih idealismenya tinggi. Begitu nikah, nah, istri udah mulai tuh. Ya, nyolek-nyolek kayaknya kita perlu nih beli rumah. Ya kan? Udah mulai dari kontrakan ke rumah, akhirnya suaminya berpikir yang tadinya kerjanya ya Senin sampai Jumat ditambahin waktunya menjadi Sabtu, Ahad lembur untuk memenuhi ya keinginan istri tersayang. Ya. Udah mulai idealismenya luntur. Begitu punya anak, mulai tambah idealismenya berkurang lagi. Oh anak nih harus punya pendidikan yang bagus dan yang lain-lainnya. Ya. Idealismenya luntur. Maka di sini beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ketika bertambahnya usia, bertambahnya amanah dengan berkeluarga, bertambahnya amanah dengan punya anak, tapi masih mempunyai idealisme untuk iqamatuddin, masih punya idealisme terkait dengan perjuangan Islam, maka sangat-sangat beruntung. Ya, karena di situ bapak-bapak, ibu-ibu masih memiliki semangat pemuda. Ya. Yang ketiga, ya mempunyai idealisme. Yang ketiga, pemuda itu semangat. Tidak ada yang bisa mengalahkan semangatnya pemuda. Pemuda itu istilahnya nggak ada capeknya. Gerak kemanapun ayo.
Gitu ya, berbeda dengan kita ya, yang udah mungkin usia-usia uzur, ya, gerak sehari istirahatnya butuh 3 hari. Pemuda enggak seperti itu. Maka kenapa kita bahas seperti ini? Karena memang sangat penting membangun sebuah generasi, ya, membuat sebuah generasi dalam kehidupan kita ini, perjuangan ini, yaitu dengan melahirkan ya para pemuda tersebut. Kemudian yang kedua, ya di sini ada clue, yang kedua adalah akhir zaman. Kira-kira bapak-bapak sepakat hari ini akhir zaman? Dari mana landasan berpikirnya Pak bahwa hari ini akhir zaman? Ya. Yang pertama, isyarat ilmiah dari Rasulullah SAW yang menggambarkan terkait dengan periodisasi terkait dengan pemerintahan Islam. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya, takunu nubuwah fikum masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'ha. Summa takunu khilafah ala minhaji nubuwah fatakunu masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'ha. Kemudian summa takunu mulkan ad-dan fatakunu masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'ha. Summa takunu mulkan zabriyatan fatakunu masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Summa takunu khilafah ala minhaji nubuwah summa sakata. Yang pertama isyaratnya ini. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan bahwa akan terjadi di antara kalian yaitu masa kenabian, dan masa itu akan ada kemudian Allah Subhanahu wa taala yarfa'uha, mengangkatnya. Dan hari ini masa itu telah hilang, ya. Kita hari ini sudah tidak ada masa kita kenabian, yang ada nabi-nabi palsu hari ini, ya. Mirza Ghulam Ahmad, Lia Eden, macam-macam nabi palsu. Tapi nabi sesungguhnya ya berakhir dengan berakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa takunu ya khilafah ala minhaji nubuwah. Kemudian ada nanti masa kekhilafahan yang mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masanya kapan? Yaitu ketika khulafa rasyidin, ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya radhiyallahu anhum. Summa takunu mulkan ad-dan, kemudian akan terjadi masa ya raja-raja, kerajaan-kerajaan, al-muluk. Ya, mereka memerintah dengan kekuasaan Islam, mereka memerintah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan masa juga itu telah hilang di antara kita, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masa ketika Daulah Umayyah sampai kepada Turki Utsmaniyah, masa-masa mulkan-mulkan ya kerajaan-kerajaan yang memerintah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah itu masa berikutnya adalah mulkan zabriyatan, yaitu raja-raja yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW yang memerintah dengan hukum-hukum bukan hukum Islam, bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat kezaliman, mereka berbuat kemungkaran, ya, mereka berbuat ya hal-hal yang menjauhkan umatnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat mulkan zabriyatan itu masanya sekarang. Ya. Baru masa terakhir dikatakan oleh Rasulullah SAW baru khilafah ala minhaji nubuwah. Yang terakhir adalah kekhilafahan ala minhaji nubuwah, yaitu ya kekhalifahan yang kembali mencontoh kepada Rasulullah SAW summa sakata. Kemudian Rasulullah SAW terdiam. Makna diamnya Rasulullah SAW tidak ada fase lagi setelah terjadinya pemerintahan Islam. Kemudian setelah pemerintahan Islam kemudian terjadi kemerosotan moral, baru kemudian kiamat segera datang. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, bagaimana terkait dengan alamatul kiamah, terkait dengan tanda-tanda kiamat, dan tanda itu hari ini sudah nampak semuanya, ya, sudah nampak semuanya di antara kita semuanya hari ini. Dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kata Rasulullah SAW nanti akan ada, tidak akan terjadi, ya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bagaimana Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa nanti ya tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya tanda-tanda berikut ini. Yang pertama,
tanda yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ya dikatakan dalam hadis ini yaitu qaribuz zaman. Waktu ini terasa begitu cepat. Pernah Pak, Ibu merasakan waktu ini sangat cepat? Baru ngalamin hari ini, besok udah sore lagi. Gitu ya. Hari ini baru istirahat, umur kita sudah 50 tahun. Waktu terasa begitu cepat. Ya. Maka di situ ya dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda alamatul kiamah sugro, ya. Tanda-tanda kiamat sugro. Yang kedua dikatakan oleh Rasulullah SAW yaitu ilmu agama dicabut. Ya. Hilangnya ilmu agama dan ilmu agama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu agama tersebut? Maka diwafatkannya para ulama yang memang mumpuni dalam masalah ilmu agama. Ya. Dan 2 tahun yang kemarin ketika COVID itu terjadi, ya, terjadi banyak para ulama kemudian meninggal, wafat. Kalau guru saya itu ada tiga orang yang meninggal itu. Satu Dr. Azami Sami'un Al-Zazuli, guru tafsir dan guru Al-Quran. Yang kedua Dr. Taufikur Rahman, dia pakar usul fikih dari Sudan. Yang ketiga Profesor Hasanuddin Aif, beliau guru besar usul fikih UIN Jakarta dan termasuk ketua MUI, ketua fatwa MUI. Maknanya hadis itu Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa nanti ya alamat-alamat tanda-tanda daripada kiamat itu adalah dengan diwafatkannya, dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama-ulama, dan itu banyak. Ya. Kalau waktu masa-masa COVID itu kita meninggal, kita dapat broadcast kan, jumlah kiai pondok pesantren yang meninggal itu ribuan. Ya. Ribuan. Ya, dan itu salah satu tanda daripada kiamat sugro. Kemudian berikutnya tanda daripada kiamat sugro itu adalah watak surul, dikatakan di sini zalazil. Ya. Dikatakan berikutnya akan muncul, dikatakan bahwa akan muncul bencana-bencana, kekacauan-kekacauan. Gempa-gempa terjadi, banjir terjadi, gunung Merapi terjadi. Dan itu merupakan tanda daripada kiamat. Dan ini tanda akhir zaman. Dan yang berikutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang menjadi tanda kiamat berikutnya adalah kekikiran yang merajalela. Ya. Hari ini umat menjadi umat yang kikir. Ya. Lebih sifatnya egoistik, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Hanya memikirkan keluarganya, tidak peduli dengan masyarakat sekitar, tidak peduli dengan perjuangan, tidak peduli yang lainnya. Ya. Mereka hanya berpikir terkait dengan bagaimana menyelamatkan dirinya daripada kesusahan-kesusahan. Sehingga mendorong umat ini menjadi memiliki sifat yang kikir. Dan yang terakhir dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis ini bahwa di antara tanda dari kiamat itu adalah al-kharaj. Lalu para sahabat bertanya, apa itu kharaj ya Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-qital, pembunuhan dan pembunuhan. Ya. Hari ini coba lihat ya, kalau dulu mah mungkin kalau baca warta kota, pos kota gitu ya, itu masih beritanya pembunuhan semua itu. Ya. Yang paling baru hari ini polisi membunuh polisi, diperiksa oleh polisi, diadili oleh polisi. Ya. Pak Jenderal nih ya. Ya, Pak Jenderal mungkin tahu nih kisi-kisinya nih ya, terkait dengan apa sesungguhnya yang terjadi itu ya. Kita mah orang awam nggak tahu aja ya. Jadi pembunuhan. Dan itu hari ini kalau kita lihat sehari itu sudah banyak berita. Ya, berita terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia dengan manusia. Nyawa seolah-olah menjadi tidak berharga. Ya. Nah ini yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa ini hari ini adalah hari akhir zaman. Ya. Dan kemudian yang diantara berikutnya yang digambarkan merupakan tanda dari akhir zaman atau alamatul kiamah
Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, di antara tanda kiamat berikutnya akan benar-benar datang pada manusia di mana tidak seorang pun di antara mereka kecuali mereka memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakan harta riba, niscaya ia terkena debu daripada riba. Ya. Sekarang umat ini ya susah lah ya. Hari ini kita terkesannya itu dipaksakan untuk riba. Rumah riba, kendaraan riba, semuanya. Ya. Kalaupun kita tidak terkena riba, ya debu-debunya kena lah. Ya. Karena hari ini transaksi itu, ya mau nggak mau, ya kita harus menggunakan bank-bank yang konvensional. Meskipun kita tidak ambil bunganya, kita hanya ambil uangnya, maka di situlah mungkin yang dimaksud dengan debu daripada riba tersebut. Ya. Kita pakai bank syariah, mereka yang transfer, oh kena biaya ini, gitu kan? Ya maunya misalkan bank konvensional yang mereka tabung seperti itu. Nah ini diantara. Dan di sini makanya ketika kita merasa bahwa di hari akhir ini adalah hari akhir zaman, maka di sini kita coba membahas sebuah tema terkait dengan peran pemuda di akhir zaman tersebut. Ya, kita masuk ke materi. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terkait dengan sebuah fase kehidupan manusia. Ya, dan kita hari ini di mana ini ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin muhallaqatin wa ghairu muhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ini mengingatkan kita semuanya terkait dengan fase kehidupan manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayuhan nas wahai manusia ya in kuntum fi raibim minal ba'si jika kalian ragu terkait dengan hari kebangkitan ya kebangkitan maksudnya nanti setelah semuanya kiamat dan semuanya meninggal ya maka kemudian mereka manusia itu dibangkitkan semuanya dari alam kubur mereka. Jika kalian ragu terkait dengan semuanya itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa inna khalaqnakum min turab. Maka ingatlah, ketahuilah bahwa kamu semuanya itu diciptakan dari tanah, ya. Summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani, summa min 'alaqatin, kemudian dari segumpal darah, ya, summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Kemudian dibentuklah jadi daging yang sempurna dan ada yang tidak sempurna agar kami menjelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim kalian bahwa kalian kemudian akan ditetapkan ajal musamma dalam sekian waktu summa tukhrajukum tifla dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan terkait dengan fase-fase kehidupan manusia dan proses penciptaan manusia. Yang pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min turab. Siapa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah? Adam alaihissalam. Adam alaihissalam tidak mengalami masa-masa dalam kandungan, tidak pernah. Ada ceritanya Adam dikandung siapa? Ibunya Adam. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari turab, dari tanah. Dengan perkataan kun fayakun, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam tercipta. Namun kemudian garis keturunan Adam setelah Adam alaihissalam menikah dengan Hawa, kemudian baru proses manusia, penciptaan manusia terjadi seutuhnya, ya, dari nutfah air mani kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, menjadi mudghah, segumpal daging, dan kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disempurnakan, ya. Sehingga kalau kita lihat lahir misalkan ya, Bapak-bapak Ibu, ada yang sempurna seperti kita hari ini. Maka bersyukur, ya kan? Kita semuanya sempurna ini. Ya. Tapi ada yang tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada. Ya. Yang mungkin kalau yang kembar nempel gitu ya, tidak sempurna, kehidupannya separuh di
dibagi. Ya, ada yang jantungnya tidak sempurna, elemen-elemen tubuhnya tidak sempurna. Ya. Dan ini Allah tunjukkan bukan karena kezaliman, biar Allah tahu kita mengambil pelajaran dari perkara ini. Dalam masalah penciptaan saja kita bisa mengambil pelajaran terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sempurna semuanya hari ini. Ya kan? Coba kalau hari ini Allah bisa balikan lubang hidung ke atas. Ya kan? Sama bisa menghirup udara. Cuma kalau hujan banjir, luber gitu ya. Kehujanan itu dalam masalah perkara hidung saja. Ya. Apalagi perkara-perkara yang lain. Ya, maka kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dengan begitu sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala summa tukhrijukum tiflan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian anak-anak, ya. Kemudian litablukum asaddakum, kemudian menjadikan kalian dewasa, wa minkum mayyutawaffa, dan kemudian sebagian dari kalian ada yang meninggal. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Kemudian ada orang yang dipanjangkan umurnya sampai panjang umurnya, sampai kemudian dia fikun dan tidak mengetahui sesuatu apapun yang diajarkan Allah kepada dirinya. Ya. Jadi kita tinggal ukur saja nih hari ini fase kita di mana nih, gitu kan? Ya, di rahim sudah kita lewati hari ini. Ya. Anak-anak sudah juga kita lewati hari ini. Dewasa ya mungkin sekarang hari ini kita sedang berada ini, ya dewasa. Ya. Setelah ini ya tinggal kita pilihannya, nggak ada pilihan lagi nih, satu tahapan lagi. Wafat, meninggal, atau memang dikarunia Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Milih mana, Pak? Hah? Mau milih yang mana, Pak? Hah? Kalau dipilihkan mau wafat, mau pikir milih yang mana ya? Kalau saya mah mendingan saya yang panjang umur, bapak-bapak yang duluan. Atau bapak-bapak yang duluan, saya yang panjang umur. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kita diberikan umur yang berkah lah ya. Soal umur mah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, bisa cepat, bisa lama, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika Allah panggil kita dalam kondisi husnul khotimah, dalam keadaan baik, begitupun ketika dipanjangkan umurnya meninggal juga dalam husnul khotimah. Ya. Jadi itu yang paling penting buat kita, mengisi waktu kita hari ini sebelum diwafatkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya aktivitas ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan terkait dengan pemuda, peranan pemuda dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nanti kita bahas terkait dengan sirah ya. Yang pertama adalah terkait dengan Ibrahim. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu sami'na fataya yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Orang-orang musyrik kemudian berkata kepada sekitar mereka, di antara mereka, haula mereka. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda, yang pemuda itu mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Nah ini ya, digambarkan terkait dengan seorang pribadi, pemuda yang pemberani, kritis, dan revolusioner. Termasuk logis dalam cara berpikir. Ya. Di saat komunitas Arab pada waktu itu ya menyembah berhala, Ibrahim berani menyampaikan kebenaran. Ibrahim berani menyampaikan secara kritis terkait dengan kritikannya. Engkau menciptakan berhala, engkau ciptakan dengan tangan-tangan kamu sendiri, tapi kemudian engkau sembah berhala tersebut. Ya, kemudian akhirnya Ibrahim itu mencela berhala-berhala tersebut. Ini bukan Tuhan. Ya, ini bukan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan semua alam semesta ini. Setelah penelusuran Ibrahim, ya terkait dengan bintang, bulan dan matahari. Ya, Rabb itu adalah yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan matahari dan semuanya tersebut. Ya. Dan hari itu pemikiran seperti ini pemikiran yang revolusioner. Ya. Revolusi itu adalah perubahan yang dilakukan secara cepat. Ya. Sedangkan kalau evolusi itu adalah perubahan yang dilakukan secara perlahan-perlahan. Ya. Tapi Ibrahim pada waktu itu melakukan revolusioner. Ya. Nah, kalau hari ini bahasanya revolusi, bahaya nih, ya kan? Ya. Tapi padahal pemikiran itu diajarkan oleh Ibrahim.
pemikiran yang cepat, ya perubahan yang cepat, revolusioner. Ya. Dan Ibrahim mengajarkan kepada masyarakat pada waktu itu untuk berpikir logis, mikir itu yang benar, gitu ya. Mikir itu yang logis, yang bisa diterima oleh akal sehat kita. Mana mungkin, ya, berhala yang kamu bikin kemudian kamu sembah, kamu minta pertolongan. Sama seperti itu ketika yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini adalah kisah pertama pemuda, ya, di dalam Al-Quran dan hadis. Padahal Ibrahim pada waktu itu sudah ini juga usianya sudah lanjut, menikahi Sarah itu umur 35 tahun dan menikahi Hajar itu usia 85 tahun. Ya, seperti itu ya. Sudah lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah kisah para pemuda Kahfi yang gigih mempertahankan iman dan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam surat Ibrahim ayat ke-13. Nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu Ibrahim wajidnahum huda. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan pula untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa dilihat ya nanti ya, dibuka suratnya kembali ya, dikaji kembali di rumah terkait dengan kisah Ashabul Kahfi ya, terkait dengan pemuda-pemuda yang kukuh ya mendapatkan petunjuk atau mempertahankan keimanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW ini digambarkan terkait dengan kisah-kisah anak-anak muda. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan misalkan pemuda yang aktif dalam kancah peperangan, ini diriwayatkan salah satu ulama pada waktu itu, ya, anak muda pada waktu itu, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Kami pada waktu itu berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal usia kami pada waktu itu masih pemuda, syabab. Ya. Kemudian hadis kedua adalah terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'jabu rabbuka min syabun laysat lahu sabwah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Rabbmu ya'jabu, takjub terkait dengan para pemuda. Dikatakan di sini sabbin laisatul lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala takjub terkait dengan para pemuda yang tidak memiliki sabwah. Nah, kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa sabwah itu adalah hawa nafsu. Ya, para pemuda yang bisa menahan hawa nafsunya, berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Ya, namun ini bahasa Al-Qur'an berbeda dengan bahasa hadis. Kalau bahasa hadis, pemuda itu dikatakan sebagai syabab, syabu, dan itu merupakan perkataan yang familiar pada waktu itu, ya. Di masyarakat Arab pemuda itu ya syabab. Ya kan? Tetapi coba lihat di dalam bahasa Al-Qur'an. Dalam bahasa Al-Qur'an tidak dikatakan sebagai syabab, tapi dikatakan sebagai fatayat atau dikatakan sebagai fityatun. Itu pemuda. Ya. Sehingga kalau tuduhannya itu bahwa Al-Quran ini diciptakan oleh Rasulullah SAW, bisa saja. Tapi Rasulullah SAW mungkin akan menggunakan kata syabab di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Tapi ternyata, ya, justru Allah Subhanahu Wa Taala ya mengganti dengan bahasa yang lebih indah dan bahasa yang lebih halus dan memang tidak populer dalam logika bahasa, grammarnya bahasa Arab pada waktu itu, ya. Nah ini mukjizat itu daripada Al-Quran. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita lihat setelah kita melihat ya bagaimana pemuda dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita coba lihat pemuda-pemuda hebat dalam sejarah Islam. Ada yang memang haula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memang masanya sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bulan Zulhijjah ini, ya, kita diingatkan seorang pemuda, ya, yang merupakan nenek buyutnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mau berkorban untuk memenuhi seruan bapaknya, ya, yang merupakan Nabi Ibrahim.
Dan kemudian juga ya anaknya yang pemuda yaitu Ismail alaihissalam. Ya. Jadi kalau bulan Zulhijjah ini bulan kurban, bulan haji, maka kita ingat riwayat pemuda yang hebat. Itu adalah Ismail. Ya. Tidak ada yang lebih hebat pemuda pada bulan ini daripada Ismail alaihissalam. Ya. Bagaimana pemuda yang mau disembelih oleh ayahnya yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanannya luar biasa itu. Ya, dan itu tidak akan ditemukan di dalam sejarah ya, dalam sejarah agama-agama yang lain. Yang kedua, bahwa pemuda dalam sejarah Islam itu adalah pemuda-pemuda yang kemudian berada dalam didikan Rasulullah SAW dan kemudian melesat, ya, menunjukkan prestasi karena memang diberikan ruang oleh Rasulullah SAW. Ya. Diberikan ruang, diberikan untuk kebebasan untuk berekspresi oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW memberikan itu tanpa cek kosong. Maksudnya Rasulullah memberikan itu kepercayaan itu karena melihat potensi yang dimiliki oleh pemuda tersebut, ya, bukan kepada orang-orang yang tidak mempunyai potensi, ya. Seperti halnya ini, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, kita lihat sejarahnya masuk Islam dalam usia 11 tahun, kemudian mendapatkan didikan daripada Rasulullah SAW, ya. Sampai Ali bin Abi Thalib ini untuk mendidik Ali bin Abi Thalib ini yang merupakan anak paman daripada Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasulullah SAW meminta izin kepada Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW. Khadijah ini anak-anak nih, anak yang potensinya luar biasa. Kalau nggak dididik secara khusus, anak ini tidak akan bisa berprestasi. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta izin kepada Khadijah, minta agar waktunya bersama dengan Khadijah berkurang, ya, agar waktunya dikurangi untuk mendidik Ali bin Abi Thalib ini. Ya. Dan seorang istri yang beriman kepada Rasulullah SAW, seorang istri yang kemudian kalau dalam riwayat pengorbanannya sangat luar biasa sehingga Rasulullah SAW sangat cinta terhadap Khadijah meskipun sudah meninggal. Ya, ya inilah pengorbanan yang dilakukan Khadijah. Tidak hanya terkait dengan harta yang diberikan oleh Khadijah totalitas terhadap Rasulullah SAW, tapi Khadijah juga memberikan waktunya yang harusnya dua-duaan kemana-mana bareng-bareng gitu ya. Hari ini Rasulullah minta kurangi ya Khadijah. Ini saya punya anak muda yang kalau saya didik secara serius kemungkinan jadi ini. Ya, dan Khadijah ikhlas. Ya, waktunya sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu-ibu ya, jangan khawatir Bu. Ya, meskipun waktunya sebentar dengan suaminya, tapi kalau ibu-ibu waktunya sebentar itu untuk mendukung suaminya berdakwah, cintanya akan berlebih. Ya. Jadi jangan khawatir. Ya, meskipun waktunya sedikit bersama tapi quality time. Ya, waktunya itu berkualitas itu lebih berharga dibandingkan waktu bareng-barengnya banyak tapi tidak ada untuk iqamatuddin. Dan Ali bin Abi Thalib ini kisahnya kemudian dididik secara intens oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian akhirnya apa hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Ali bin Abi Thalib usia 11 tahun masuk Islam. Kemudian ketika proses hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali termasuk orang-orang yang bersedia berkorban menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidur di atas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang musyrik mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang musyrik sudah berputus asa, bagaimana menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW sudah hilang. Usaha pertama dibujuk nggak mau, ditawarin dengan fasilitas-fasilitas nggak mau, diboikot nggak mau, gitu ya, dipersekusi nggak mau, tetap terus dakwah sampai terakhir keputusan orang-orang musyrik bunuh Rasulullah SAW. Dan ketika perintah bunuh Rasulullah SAW itu kemudian baru perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Dan Ali bin Abi Thalib seorang anak yang tidur di atas dipannya Rasulullah SAW. Anak muda, siapa yang berani pada waktu itu tidur di atas dipan orang-orang yang akan dibunuh? Gitu ya. Hari ini misalkan siapa Gozan?
Ya, Pak Rahmat lagi diincar, kemudian antum gantiin, mau nggak? Oh. Mau Ustaz? Iya sekarang, belum ada ancamannya kan. Ketika sudah ada ancamannya belum tentu. Ya, seperti itu ya. Dan hasil didikan Rasulullah tidak main-main. Ali itu kemudian menjadi khalifah keempat dari khulafa Rasyidin. Ya. Maknanya pengorbanan Rasulullah SAW selama ini mendidik Ali bin Abi Thalib, mempersiapkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, gitu ya, tidak lepas dari peranan kesungguhan totalitas daripada Rasulullah SAW. Maka hari ini pengurus Al-Ukhuwah nih punya PR nih, ya bagaimana nih 4 orang ini enggak termasuk, ini enggak termasuk 4 orang aja lah. Mentor, bagaimana menjadikan 4 orang ini jika bakal pemimpin bangsa ini? Siapa tahu, ya kan? Kita tidak pernah tahu kalau nanti presiden Indonesia ini dari Masjid Al-Ukhuwah, kita nggak pernah tahu. Ya, tapi pengurus DKM ini punya PR ya, menciptakan kader-kader itu ya. Kita nggak pernah tahu. Tugas kita hanya melahirkan para pemuda, kader yang memang kemudian siap menjadi menjadi pengganti kita semuanya. Yang kedua, kisah dalam sirah itu ada Usamah bin Zaid, umur 18 tahun memimpin pasukan yang kemudian berperang dengan orang-orang Romawi. Romawi itu ada di pada waktu itu ya, ada di Jaziratul Arab. Kekuasaan Romawi itu sangat luas ya, dan kemudian ditunjuklah oleh Rasulullah SAW Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang harus memimpin peperangan tersebut, di mana pasukannya ada Abu Bakar, di mana pasukannya ada Umar bin Khattab. Kalau hari ini pemuda yang tampil kita ya minder, ya kan? Minder lah, nggak pede. Ya, tapi kemudian Usamah bin Zaid ini kemudian menyambut perintah Rasulullah SAW dengan gemilang. Ya. Dengan gemilang akhirnya pasukan Romawi pada waktu itu bisa dikalahkan oleh Usamah bin Zaid di bawah komando Usamah bin Zaid. Ya. Dan pada waktu itu sempat diprotes, Umar sendiri protes kepada Rasulullah SAW. Disampaikan oleh Abu Bakar. Gimana ini kita pasukan pertama menghadapi pasukan Rum yang terkenal dengan kekuatannya, kok dipimpin anak muda yang belum punya pengalaman? Ya. Belum punya pengalaman. Kalau ada anak muda yang lebih mempunyai pengalaman pada waktu itu, ya mungkin bisalah pilih Ali. Ya. Seperti itu. Tapi justru Rasulullah SAW menunjuk Usamah bin Zaid. Ya. Protes Umar bin Khattab. Ya. Disampaikan Abu Bakar, terus kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, namun Rasulullah tetap bersikukuh dengan keputusannya. Dan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW itu merupakan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Usamah ini sudah dilihat segala potensinya. Cuma butuh panggung saja, ya kan? Butuh panggung saja agar dia bisa tampil. Kalau dia kemudian tidak ditampilkan dan tersembunyi di antara para sahabat senior, maka kemungkinan tidak akan muncul sosok-sosok yang muda tersebut. Ya. Hari ini tampil, ya, tampilkan. Kalau bapak-bapak hari ini punya anak muda, tampilkan mereka, beri kesempatan mereka untuk aktif, mempunyai peran aktif. Ya. Karena tidak sedikit hari ini bapak-bapak mendominasi, ya, mendominasi terkait dengan keinginan-keinginan anaknya, bahkan anaknya tidak dikasih ruang sama sekali. Antum itu harus seperti ini. Bagaimana bapak-bapak seperti itu, ya? Tapi kasih ruang, dia berekspresi. Selama tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis, selama tidak menyelisihi ajaran Islam, selama tidak menyelisihi daripada ajaran Rasulullah SAW, kasih ruang sebebas-bebasnya. Biar mereka tampil, ya, butuh panggung untuk menjadi orang besar tersebut. Apa dikira misalkan dalam sejarah Indonesia Pak Karno itu adalah kemudian orang hebat kalau misalkan tidak ada panggung, dikasih panggung. Dikasih panggung. Bagaimana dalam didikan Haji Umar Said Cokro Aminoto gitu ya. Bagaimana Cokro itu melahirkan tokoh-tokoh hebat dengan segala pemikirannya. Soekarno dengan nasionalismenya.
Semaun dengan komunismenya, terus kemudian Pak Kartosuwiryo dengan islamisasinya. Itu tokoh-tokoh hebat. Apa kemudian mereka bisa menjadi tokoh-tokoh hebat seperti itu, kemudian mereka bisa jadi sendiri? Tidak, dikasih panggung. Ya, dan anak-anak muda ini perlu dikasih panggung. Ya, untuk tampil. Hari ini potensinya apa? Kasih dia panggung untuk tampil. Ya. Nah, seperti itu dengan latihan-latihan yang diajarkan seperti itu, maka harapannya nanti ke depan dia bisa menjadi kader dakwah kita. Kemudian yang ketiga ini adalah Al-Arqam bin Abi Alqam. Ini kalau dalam teologi Muhammadiyah ini Darul Arqam, ya. Rumahnya Arqam. Bagaimana pemuda yang usia 16 tahun menjadikan rumahnya menjadi markas dakwah. Markas dakwah yang kemudian dipakai oleh Rasulullah SAW dalam mendidik, membina dari sahabat-sahabat yang masuk Islam. Ini markas perlawanan ini, ya. Markas perlawanan terhadap orang musyrik. Markas perlawanan terhadap para penguasa pada waktu itu. Dan itu markasnya itu di rumah seorang pemuda, Arqam bin Abi Alqam. Ya. Dia sanggup, dia mampu, ya, dia bersedia rumahnya dijadikan markas perlawanan. Ya. Perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan orang-orang musyrik Mekah. Ya. Dengan dakwah Rasulullah SAW. Kalau hari ini kita sendiri belum tentu mampu. Hari ini kita sendiri belum tentu mau kalau rumah kita dijadikan hari ini, ayo kita markas nih, dijadikan markas perlawanan, gitu ya. Belum tentu mau, resikonya berat. Ya. Ya. Jangankan jangankan markas perlawanan, ya, mungkin nanti tuduhannya, ya, bisa kudeta dan yang lain-lain kan pasalnya itu. Kalau hari ini orang kita saja kesinggahan ini, saudara kita, ya, saudara kita yang kemudian misalkanlah dalam listnya itu dikatakan sebagai radikalisme, sebagai terorisme itu 3,5 tahun, Pak. Ya, padahal mereka kan punya hak, dan kita sebagai tuan rumah juga ada kewajiban yang harus diberikan, ya kan? Menerima saudara muslim, memuliakannya itu adalah kewajiban kita. Dan itu hak tamu kita. Ya kan? Tapi kita kedatangan seperti itu dan kemudian kita bisa kena pasal 3,5 tahun dengan undang-undang yang sekarang ini. Maka itu kan zolim. Ya, zolim. Ya. Dan tidak benar lah seperti itu ya. Dan ini ya Al-Arqam bin Arqam ini orang yang pemuda yang bisa ya dan mampu dia beresiko, menanggung resiko. Menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah, ya, sebagai markas perlawanan terkait dengan hegemoni rezim kaum musyrikin pada waktu itu. Ya. Jadi hebat ini ya, 16 tahun. Hasan umur berapa antum, Hasan? Oh, antum 18, sudah lewat ini 16 tahun ini. Dewi umur 16. Nanti kita lihat yang mendekati lah ya. Kemudian yang berikutnya adalah Mus'ab bin Umair. Ya. Ya. Mus'ab bin Umair ini ya Rasulullah SAW mengutus duta pertama untuk dakwah di Madinah tersebut adalah Mus'ab bin Umair. Dalam riwayat 21 tahun, dalam riwayat yang lain 18 sampai 19 tahun. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya di Mekah, dakwahnya Rasulullah SAW itu sampai ke Madinah. Dan berita terkait dengan ada Nabi di Mekah tersebut kemudian sampai kepada Madinah. Sehingga datanglah 12 orang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislaman dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan kembali ke Madinah. Tapi Rasulullah SAW tidak membiarkan itu 12 orang itu terus kemudian tanpa pengajaran, tanpa guru. Ya. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kalau dalam riwayatnya Pak, ya, ini pemuda yang tidak KW-KW Pak. Ya. Pemuda tampan, bangsawan, banyak diidolakan oleh gadis-gadis di Mekah. Ya. Ini good looking lah. Ya. Mus'ab bin Umair ini good looking.
tampan, ya idaman, ini idaman ibu-ibu nih kalau cari mantu ya. Takwa, tajir, tampan. Ya. Ya, dan ini semuanya ada dalam sosok Mus'ab bin Umair ini. Ya. Pemuda yang memang tampan, garis keturunannya bagus, nasabnya bagus, bangsawan, kaya, tapi ketika masuk Islam kemudian akhirnya harus meninggalkan itu semuanya. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam sirahnya itu termasuk ditahan oleh keluarganya, disiksa sama keluarganya ketika masuk Islam. Tapi peranannya ketika sudah masuk Islam menjadi duta dakwah pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebelum nanti ada Muaz ke Yaman, maka yang diutus pertama kali adalah Mus'ab bin Umair ke Madinah. Ya. Dakwah mendampingi 12 orang yang masuk Islam tersebut. Dan ketika dakwah kemudian di tahun berikutnya hasil dakwahnya datang kepada Rasulullah SAW 70 orang dari Madinah masuk Islam. Kemudian berbai'ah kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi dakwahnya berhasil. Ya, dari 12 kemudian datang lagi 70 orang. Terus kemudian makin banyak akhirnya kemudian Madinah menjadi tempat yang memang siap untuk menerima hijrahnya Rasulullah SAW. Tidak lepas daripada dakwahnya Mus'ab bin Umair. Ya. Kalau tanpa diutus Mus'ab bin Umair ke sana, ya mungkin Madinah itu tidak menjadi darul hijrah. Tidak menjadi tempat untuk hijrahnya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ya, terhapus ya. Zaid bin Sabit. Ya. Zaid bin Sabit 13 tahun. Ini pemuda Ansor. Ya. Jadi ini orang Ansor. Ya, jadi bukan dari Muhajir, bukan dari Mekah, tapi orang Ansor yang masuk Islam pada usia 13 tahun. Dan dia ya sangat cerdas, sangat pintar sehingga ya Rasulullah SAW merekomendasikan untuk Zaid bin Sabit ini sebagai penulis wahyu yang kemudian diberlakukan ketika masa Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi Zaid bin Sabit ini cerdas, hafal Al-Quran. Ya. Bahkan ya, kalau dalam tarikh itu Zaid bin Sabit ini termasuk menguasai bahasa Suryani itu dalam 17 malam. Bahasa Suryani itu bahasa Injil yang biasa dipakai oleh orang-orang Suriah. Orang-orang Suriah biasanya memakai bahasa Suryani ini. Dan ini merupakan bahasa dari Injil pada waktu itu. Dan itu dikuasai oleh Zaid bin Sabit itu bahasa itu dalam 17 malam saja. Ya. Kalau hari ini mungkin pemuda fikih naki lah ya, yang menguasai bahasa cepat itu ya. Nah kalau di zaman Rasulullah SAW ini ada Zaid bin Sabit, ya, dia menguasai bahasa itu hanya 17 malam. Ayo hari ini kira-kira pemuda siap nggak nih? Kuasai bahasa Inggris dalam 17 malam, kuasai bahasa Arab dalam 17 malam. Gimana, siap nggak? Nah, siap, cuma apalnya bahasa Arab anak antum gitu ya. Yang lainnya nggak hafal. Seperti itu ya. Tapi ini 17 malam menguasai satu bahasa. Dan kemudian pada masa Abu Bakar Siddiq, kemudian dia ditunjuk menjadi salah satu tim yang merumuskan kodifikasi di dalam Al-Quran. Ya. Penyusunan. Ya. Padahal anaknya masih 13 tahun. Ya. Kemudian dikatakan ada yang berikutnya adalah Attab bin Usaid. 18 tahun yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur Mekah. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan Mekah untuk berperang, dia mengangkat Attab bin Usaid sebagai gubernurnya dalam usia 18 tahun. Ya, Dewi 19 tahun ya. Ini 18 tahun sudah jadi gubernur nih, gubernur Mekah. Ya, diangkat menjadi ya berkuasa, mempunyai kekuasaan, ya, mempunyai pemerintahan, punya rakyat 18 tahun. Dan itu belum telah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ada gubernur 18 tahun? Belum ada, belum pernah terjadi. Presiden 18 tahun? Nggak ada. Kebanyakan 50 tahun hari ini. 40 tahun saja presiden belum ada hari ini. Ya, belum ada. Ya, ini Attab bin Usaid ini 18 tahun sudah diangkat menjadi gubernur Mekah. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun, di mana setiap rapat Sa'ad bin Abi Waqqas ini selalu disertakan. Maka para sahabat menggelarinya sebagai ahli surah, ahli parlemen. Ya. Yang pendapatnya didengar, masukan-masukannya didengar,
Dan itu tidak pernah terjadi pada pemuda-pemuda yang lainnya kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini perkumpulannya, ya, perhimpunannya, kebersamaannya itu dengan sahabat-sahabat besar, ya, dengan sahabat-sahabat pilihan yang sudah sepuh, sudah tua, Abu Bakar, Umar, semuanya, ya. Dan pemuda satu-satunya yang diajak suro, yang diajak berunding, yang diajak untuk terlibat dalam pembahasan kaum muslimin, ya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ya. Dan itu kan berarti menunjukkan nih anak nih punya kecerdasan, punya kebijakan. Ya kan, punya pandangan yang luas. Ya kan? Kalau seorang yang diajak suro kemudian dia tidak mempunyai pandangan yang luas, maka maunya kan saklek-saklekan saja. Ya, tidak berdasarkan kebijakan, tidak berdasarkan maslahat, kepentingan umat dan yang lainnya. Oh, ini aja yang penting. Tapi kalau diajak dalam usia seperti ini, dia memiliki potensi. Ya, bisa jadi dia orang yang bijak dalam bersikap. Dalam usia ya 17 tahun dia sudah memiliki ya kedewasaan dalam berpikir. Sehingga dikatakan sebagai ahli surah atau ahli parlemen, ya, orang yang diajak surah oleh Rasulullah SAW, orang yang diajak surah oleh para sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian yang berikutnya inilah, misalkan ada Muaz bin Amr bin Jamu, ya 13 tahun. Dan kemudian Muawiz bin Afra 14 tahun, ini usianya 13-14 tahun, tapi kemudian berhasil membunuh Abu Jahal, ya, pemimpin musyrikin pada waktu itu pada perang Badar. Ya, ini simbolnya, ya, tokoh perlawanannya dibunuh oleh anak-anak muda. Ya, kemudian ini yang tidak kalah pentingnya ini ya, yang hari ini menjadi inspirasi kita di pondok pesantren IT Multimedia Al-Fatih ini, Muhammad Al-Fatih. Ya. 22 tahun tapi berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ya. Ya, kalau nanti dikatakan dalam hadis itu sebaik-baiknya pemimpin adalah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baiknya pasukan adalah yang berhasil menaklukkannya. Kemudian ada Abdurrahman An-Nasir, ini setelah masa Rasulullah SAW ya, 21 tahun ya, pada masa itu Andalus yang hari ini sebagai Spanyol masuk ke dalam kemasan Islam. Dan kemudian yang berikutnya adalah Muhammad Al-Qasim yang membawa Islam menaklukkan India. Ya, ini ya. Kita lihat kalau pemuda dalam Islam ada yang menjadi khalifah ya dalam didikan Rasulullah SAW, ada yang menjadi komandan perang Usamah bin Zaid, kemudian ada delegasi dakwah ada Mus'ab bin Umair, kemudian ada yang menjadi ahlul kodifikasi Al-Quran yaitu Zaid bin Sabit, ada yang menyiapkan rumah dakwah, markas dakwah Arqam bin Abi Arqam, ada yang menjadi gubernur yaitu tadi ya Atab ya gubernur Mekah, ada yang menjadi pemimpin terbaik Muhammad Al-Fatih. Ya, coba lihat ya. Yang satu selain Muhammad Al-Fatih itu ya, coba lihat ya hasil didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana Rasulullah SAW membina generasi muda itu diarahkan semuanya ke potensi-potensi yang penting kedudukannya di dalam Islam. Ya. Ali dipersiapkan menjadi khalifah. Ya. Kemudian Usamah bin Zaid dipersiapkan menjadi pemimpin peperangan. Orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, ngomongnya bagus, gitu ya, diplomasinya bagus, disiapkan menjadi delegasi dakwah Mus'ab bin Umair. Orang yang cerdas pemikirannya, menghafal Al-Quran, dipersiapkan menjadi tim perumus kodifikasi Al-Quran. Ya, terus kemudian orang yang mentalnya kuat, keteguhannya, imannya kuat, dipersiapkan Rasulullah SAW sebagai orang yang menyiapkan rumah dakwah. Dan kemudian orang yang secara manajemen kepemimpinannya baik, maka dipersiapkan Rasulullah SAW menjadi gubernur di Mekah. Jadi siapa yang bisa mengkader seperti ini? Siapa yang bisa mengkader seperti Rasulullah SAW menyiapkan semuanya? Antum jadi ini, nanti 10 tahun semuanya jadi. Nah, ini yang kurang dalam masalah kaderisasi dalam Islam. Kita terkadang kurang serius mendidik, ya, kurang serius dalam menciptakan kader. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika lihat potensi ini kemudian diarahkan, potensi ini diarahkan semuanya. Nanti kita lihat nih 10 sampai 15 tahun lagi, ya, semuanya kader. Ya. Hari ini ya, taruhlah misalkan lah ya,
hari ini yang menjadi petinggi-petinggi bangsa atau tokoh-tokoh hari ini yang kita kenal di Indonesia, misalkan siapa? Ya, Fahri Hamzah, ya misalkan. Terus kemudian Fadlizon, ya. Terus satu lagi Adia Natitupulu, ya. Coba lihat di 9899 mereka seperti apa? Ya. Coba kalau kita lihat 9899 yang namanya Fadlizon, Fahri Hamzah, Adia Natitupulu itu masih demo di jalanan. Tapi mereka menjadi perwakilan, ya kan? Menjadikan perwakilan kaumnya, istilahnya kelompoknya untuk menyuarakan aspirasi terhadap pemerintahan pada waktu itu. Ya, pada zaman Soeharto tersebut. Nah hari ini kita bisa lihat nih, muncul TV kan, kita bisa lihat seperti itu. Nah itu yang harusnya kemudian dipersiapkan oleh umat Islam. Nah ya, kemudian saya ingin membuat atau ingin menggambarkan terkait dengan karakter kepemimpinan Islam yang terbaik ya dalam hadis Rasulullah SAW, dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW atau dari Sunan Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana ba'din nabiyyu lakana Umar bin Khattab." Kata Rasulullah SAW, jika ada nabi setelahku, maka niscaya ya nabi itu adalah Umar bin Khattab. Ini adalah bentuk sanjungan Rasulullah SAW terkait dengan figur Umar yang sangat menonjol. Rasulullah sudah tahu bahwa pemimpin yang terbaik di antara para pemimpin yang ada pada waktu itu yaitu Umar. Kita lihat ya, maka ya kalau para ahli sejarah itu biasanya lebih tertarik mempelajari Umar bin Khattab dibandingkan Khulafaur Rasyidin yang lain. Abu Bakar istilahnya hanya 2,5 tahun memerintah, Umar 10 tahun, gitu ya. Terus kemudian Utsman 13 tahun sampai 15 tahun. Terus kemudian Ali 7 tahun. Tapi para ya peneliti sejarah kalau kita lihat misalkan Husni Hussein itu yang membuat buku Umar itu tebal, paling tebal di antara sahabat-sahabat yang lain. Bahkan sekarang ini kalau di Ramadan itu ada filmnya ya, Umar ya. Oh itu kalau kita nonton itu nangis berulang-ulang. Ya, karena susah mewujudkan kepemimpinan seperti Umar itu. Susah, sangat-sangat susah. Dimana ketika paceklik dia datang kepada rakyatnya. Hari ini kan pemimpin datangnya kepada rakyatnya mau menjelang pemilu. Ya kan bukan paceklik. Rakyatnya kelaparan hari ini, kekurangan minyak goreng dan yang lain enggak peduli pemimpin. Tapi nanti 2024 pakai sorban, gamis, ya, kopiah, masuk masjid jamaah pengajian. Sekarang udah mulai itu. Ya. Jadi kalau ada pemimpin yang seperti itu, tandanya pemilu sudah dekat. Gitu ya. Ya, jadi itu ya pencitraan doang. Ya. Tapi Umar adalah membuktikan. Ya. Bagaimana ketika paceklik, ya Umar menyaksikan seorang ibu yang sedang menggoreng batu, ya, yang dia goreng itu untuk menidurkan anaknya yang kelaparan. Umar menyaksikan itu. Ketika masa paceklik, kemudian terjadi pencurian di mana-mana dan Umar kemudian menganulir ayat Allah Subhanahu wa taala, menganulir dalam pengertian Umar tidak melaksanakan potong tangan, ya. Wasyariqatu faqtuluhu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya, kata Al-Qur'an itu kan. Tapi pada masa paceklik Umar tidak melakukan itu karena rakyatnya melakukan itu karena kelaparan. Ya, dan itu tidak dilaksanakan. Banyak figur terkait dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islam termasuk orang yang telat. Bukan termasuk orang yang pertama-pertama masuk Islam. Jadi ketika ya Umar masuk Islam itu sekitar tahun 6 kenabian. Jadi 40 tahun Rasulullah diangkat Nabi dan Rasul, 46 tahun. Ya, 46 tahun Rasulullah 46 tahun, 6 tahun kenabian, baru Umar masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu sekitar 27 tahun. Umur 27 tahun. Baru kemudian ya ketika Rasulullah SAW 63 meninggal, ya, dan ditambahkan 2 tahun Abu Bakar Siddiq memerintah, maka Umar menjadi khalifah itu usianya sekitar 45-46 tahun.
masih cukup ideal untuk seorang pemimpin, ya. 40 tahunan ya, 45-46 tahun. Dan Umar itu menjadi khalifah. Maknanya Umar bukan termasuk orang yang pertama masuk Islam, tapi kemudian Umar memberikan totalitas semuanya untuk Islam. Kemudian hadis Rasulullah SAW ya yang terkait dengan Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel akan jatuh di tangan orang Islam, pemimpin yang akan menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang mengikutinya adalah sebaik-baiknya pasukan. Ini ya gambaran, ini ilustrasi keduanya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan terakhir terkait dengan peran pemuda di akhir zaman. Ya. Saya melihat ya, ketika pemuda ini memainkan peran, bagaimana pemuda ini perannya sangat nyata dalam segala aspek kehidupan. Bahkan di akhir zaman ini, pemuda sangat dibutuhkan peranannya. Pemuda sangat dibutuhkan peranannya ketika pada masa akhir zaman ini. Yang pertama, pemuda itu dibutuhkan sebagai penjaga akidah umat. Yang kedua, pemuda dibutuhkan sebagai penyampai kebenaran. Yang ketiga, penyuruh amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir adalah penjaga ukhuwah Islamiyah atau penjaga ukhuwah umat. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan sebuah hadis terkait dengan fitnah akhir zaman, di mana kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal, hendaklah kalian bersegera di dalam beramal. Hendaklah kalian takut sebuah fitnah, sebuah musibah seperti potongan malam yang gelap. Yang dikatakan Rasulullah SAW, yusbihu rajulun mu'minan aw yumsi kafiran, seorang di waktu pagi beriman, sore harinya dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sore harinya beriman dan pagi harinya dia kafir, disebabkan karena ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Jadi di masa akhir zaman ini, fitnah yang terjadi hari ini adalah fitnah mudahnya seseorang itu berganti agama. Muslim, kafir, muslim, kafir, kafir, muslim, kafir, muslim, gitu. Ya, sangat mudah orang berganti agama karena dia mengambil keuntungan dunia yang sangat sedikit, menjual agamanya. Ya. Dan hari ini kalau di Indonesia kita bisa lihat lah ya, ketika misalkan daerah-daerah pedalaman itu daerah rawan kristenisasi itu, ya, dibawain sembako, dibawa makanan ini sangat mudah kemudian orang berganti agama. Bahkan di lapas itu, saya pernah ngajar 3 bulan di lapas itu. Kalau kita ngajar nggak bawa apa-apa, tapi orang-orang kafir ya, datang bawa bingkisan dan yang lain-lainnya. Ya, sehingga tidak sedikit kemudian saudara-saudara kita yang murtad. Kemudian yang kedua, kondisinya di tempat-tempat bencana itu juga rawan. Rawan kemudian umat Islam berganti agamanya. Umat Islam tanpa konsolidasi ketika bencana, pemerintah belum memberikan bantuan, umat Islam ramai-ramai bantuan. Dari organisasi kemanusiaan ini apa? Organisasi manusia ini apa? Datang ramai-ramai ke tempat bencana itu memberikan bantuan tanpa koordinasi. Semuanya pengen memberikan bantuan. Namun masalahnya adalah ketika umat Islam di pertengahan jalan kehabisan napas. Sudah tidak punya amunisi lagi, tidak punya akomodasi lagi, terhenti bantuan tersebut. Maka kemudian orang-orang Nasrani kemudian memberikan bantuannya. Di situ terjadi pemurtadan. Ya. Hari ini misalkan ya, pemurtadan yang dilakukan dengan fikih nikah lintas agama. Ya. Menyamakan semua agama. Jadi orang Islam boleh menikahi agama lain. Orang agama lain boleh istrinya orang Islam. Ya, ini batil, pernikahan batil, harus dilawan, tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Dan jika seorang muslim menikahi dengan orang-orang di luar muslim, maka hukumnya zina. Ya. Zina, ya. Tidak boleh. Maka ini kemudian kemarin kan dilegalkan, ya. Pengadilan Surabaya itu mensahkan boleh nikah lintas agama. Ini kan keterlaluan. Jadi ya secara ini pemurtadan lah ya. Nah di sini peran pemuda yang pertama itu menjaga akidah umat. Ya. Hari ini kalau kita mau mengandalkan generasi yang di bawahnya, generasi gadget sekarang. Ya.
Anak-anak kecil semuanya sudah megang handphone semuanya. Ya. Semuanya. Jadi kelihatannya hari ini kalau kita mengandalkan anak-anak kecil, wah kalau bukan anak mujahid, kalau misalkan bukan anaknya jamaah haluk, wah repot. Ya, generasi kita ke depan itu wah PR sangat-sangat berat. Ya. Di mana mereka memainkan gadget itu lebih sering ya dibandingkan dengan berinteraksi dengan orang tuanya, dibandingkan dengan berinteraksi dengan agamanya. Maka hari ini pemuda harus mengambil peran tersebut, ya membentengi, menjaga akidah umat. Ya. Kalau misalkan ada yang menyimpang, pemuda harus berani mengatakan. Ya. Maka ini yang menjadi PR pemuda hari ini di akhir zaman itu harus berani. Ya, harus berani menjaga akidah umat. Ya. Kristenisasi ya terjadi di mana-mana. Dan Indonesia ini termasuk wilayah yang menjadi zona kristenisasi yang mendapatkan fokus yang sangat tinggi. Ya, maka coba lihat di daerah-daerah, ya, daerah-daerah ada di Bekasi itu, daerahnya kampung, tapi gerejanya banyak. Ya karena kekurangan ilmu, ya, kekurangan masalah ilmu. Kemudian yang kedua, peranan pemuda di akhir zaman itu adalah menyampaikan kebenaran. Di saat semuanya tidak berani menyampaikan kebenaran, maka pemuda hari ini harus berani menjadi martir kebenaran. Ya. Hari ini bapak-bapak semuanya tentu ketika mau menyampaikan hak secara terang-terangan resikonya banyak, Pak, ya. Hari ini ketika kita mau ngomong ini, resikonya ditahan, anak istri kita siapa yang memberikan makan, resikonya banyak. Tapi model-model pemuda yang belum punya resiko, belum punya beban, harusnya menjadi martir yang menyampaikan kebenaran. Apa kita? Apa kita? Tidak ada beban apapun. Ya, kuliah juga belum selesai. Ya selesaikanlah kuliahnya ya. Selesaikanlah. Pemuda belum punya beban apapun, sehingga kalau menerima resiko apapun juga, ya kalau pemuda mahasiswa ditahan 1 kali 24 jam, paling nanti keluar lagi. Tenang aja kalau mahasiswanya undang-undangnya aman. Ya, tapi kalau bapak-bapak dari mana yang menjamin undang-undangnya nggak ada. Mahasiswa saya kemarin 4 orang ditangkap misalkan ya, tapi dibebaskan karena mahasiswa, gitu ya. Ya, jadi di sini para pemuda di akhir zaman itu harus berani menyuarakan kebenaran. Ya, kalau dalam hadisnya aku bil haqqi wa in kana murran dari Abu Dzar dalam riwayat Ahmad itu Rasulullah SAW berkata, kekasihku Rasulullah SAW memerintahkan 7 hal kepadaku. Yang pertama adalah mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Ya, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka, bukan dekat saja, maknanya memberikan ya fasilitas makanan dan yang lain-lain kepada mereka. Kemudian yang kedua, boleh memerintahkan agar melihat orang yang di bawahku dalam hal urusan harta. Jangan sekali-sekali melihat orang yang di atasku. Jadi kalau masalah harta, kekayaan, jangan melihat yang di atas. Si fulan enak, mobilnya 2, 3, rumahnya di mana-mana, kontrakan 10 pintu. Jangan. Ya. Karena kalau pikirannya seperti itu nanti timbulnya dengki. Ya. Tapi lihat, kita hari ini punya motor matic, bersyukur. Di bawah kita mungkin masih pakai sepeda, ada yang pakai jalan dan yang lain-lainnya. Jadi kalau masalah materi dunia, lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau memerintahkan padaku untuk menyambung tali silaturahim kepada kerabat meskipun sikap mereka itu tidak nyaman, sikap kasar, tidak mengenakan, tetap hukumnya wajib menjalin silaturahim tersebut. Ya. Si pulannya ini bersikap nggak enak sama kita, tetap silaturahim. Justru pahalanya besar di situ. Ya. Menyambung silaturahim terhadap orang-orang yang bersikap buruk terhadap kita, pahalanya lebih besar dibandingkan silaturahim terhadap orang-orang yang baik terhadap kita. Pahalanya jauh lebih besar. Kemudian beliau mengatakan, memerintahkan padaku agar tidak meminta-minta kepada siapapun. Jangan, tahan. Tahan kita meminta-minta untuk kepentingan diri kita. Untuk pribadi kita, tahan. Jangan minta apapun dari orang lain. Cukuplah meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Kalau untuk kepentingan kita, kalau kepentingan umat lain perkaranya, karena bukan untuk kepentingan kita. Ya, tetapi kalau untuk kepentingan kita, Rasulullah SAW memerintahkan jangan tahan dirimu dari meminta-minta kepada seorang siapapun. Ya. Kemudian beliau katakan kelima, beliau memerintahkan untuk mengatakan yang benar walau itu fahid. Aqulu bil haqqi walau kana murran. Maka ini tugas para pemuda, ya, untuk menyampaikan kebenaran di saat orang-orang tidak berani menyampaikan kebenaran. Hari ini kan menjadi sebuah kebenaran itu menjadi seolah sebuah yang tabu untuk disampaikan. Ya, ketika kekuasaan begitu besar, ya, pemerintah memegang kekuasaan yang besar, ketika mau menyampaikan kebenaran comot. Maka hari ini orang-orang mau menyampaikan kebenaran takut-takut. Ya, maka para pemuda harus berani menyampaikan kebenaran itu, meskipun mungkin resiko yang diambilnya itu terkadang pahit. Yang keenam, beliau memerintahkan agar tidak takut terhadap celaan saat berdakwah. Dan ketujuh, beliau memerintahkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, tadi ya, para pemuda itu adalah menyeru kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayatnya dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh ahli kitab beriman, maka tentu tidak lebih baik buat mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Jadi yang ketiga, para pemuda di akhir zaman itu harus menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Dan yang terakhir, ya, para pemuda di akhir zaman harus menjadi pemersatu umat. Hari ini umat disadari atau tidak sadari sedang berpecah belah, berfirqah-firqah, saling dengan satu yang lainnya saling menghujat, satu dengan yang lainnya saling menyalahkan, berbeda istihad terkadang menjadi permusuhan. Maka hari ini pemuda harus mulai menjadi merekatkan umat. Ya. Umatnya sudah bersatu, tokohnya yang nggak mau bersatu. Ya. Maka pemuda hari ini harus lintas tokoh, ya, lintas kelompok. Ya, kalau di Muhammadiyah jangan jadi orang Muhammadiyah saja, tapi kemudian lintas tokoh yang bisa menyatukan para tokoh tersebut, yang bisa menyatukan para umat tersebut. Itu diambil peranannya. Dan ini peranan yang paling strategis dan paling mahal dalam perjuangan umat Islam. Ketika para tokohnya dan para umatnya sudah bersatu, insya Allah kemenangan itu akan diwujudkan. Cuma yang menjadi PR ini kan kadang-kadang kita berbeda istihad, saling menyalahkan. Ya kan? Kita berbeda pemikiran, hasil pemikiran, kemudian saling hujat. Ini yang menjadi masalah di antara umat Islam. Ya. Padahal kewajiban kita ini, ya, hari ini tidak ada yang bisa menggaransi pun, ya. Tidak ada yang bisa menggarasikan kita ini kemudian sesuai full 100% sesuai dengan Rasulullah SAW. Siapa yang berani menggaransikan itu? Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita tidak pernah dalam didikan Rasulullah SAW. Yang ada kita mengumpulkan apa yang kemudian menurut kita paling kuat baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Tapi ketika kita mengumpulkan semua tersebut dan kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa ini berasal dari Rasulullah SAW, maka sangat mustahil kelompok dan tokoh yang lain juga berpikir seperti itu. Dan kemudian terjadi perbedaan-perbedaan. Dan disinilah kemudian perlunya kita sikap saling tafahum, saling memahami antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, antara satu umat dengan umat yang lain. Ya. Perbedaan thariqah perjuangan sangat-sangat mungkin berbeda. Cuma bagaimana kita saling melengkapi dalam perjuangan tersebut. Nah ini pemuda ini, akhir zaman ini mahal ini. Kalau antum semuanya para pemuda ya bisa memainkan peran ini menjadi alat ukhuwah, menjadi alat pemersatu umat, wah ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan saya melihat empat peran inilah yang harus dimainkan oleh para pemuda. Satu, menjaga akidah umat. Yang kedua, yaitu penyampai kebenaran. Ya.
Yang ketiga adalah menjadi orang-orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keempat menjadi sebagai pemersatu, ya, sebagai pemersatu umat tersebut. Nah, inilah yang harus kiranya para pemuda mainkan di akhir zaman ini, ya, penjaga akidah umat, penyampai kebenaran, penyeru amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keempat penjaga ukhuwah umat, ya. Pemuda jangan jadi kompor. Ketika ada dua tokoh yang berantem, pemuda, oh iya itu si Fulan salah, ini harusnya begini-begini, nggak usah. Ya, harusnya menjadi media pemersatu umat.